Gue tuh awalnya cuma anak kampung biasa. Nama gue Joko, umur 26, lahir di Klaten. Dan selama 25 tahun hidup, satu-satunya perempuan yang pernah bikin gue deg-degan cuma bu guru IPA yang ngomelin gue gara-gara bikin eksperimen Mentos plus Coca-Cola di kelas. Tapi semua berubah waktu gue pindah ke Jakarta buat kerja. Startup branding. Kantornya industrial. Ada beanbag, ada kopi organik, dan orang-orang yang pakai celana kulot tapi ngomongin tone of voice merek. Sambil minum oatmeal. Gue ngerasa keren. Sampai hari pertama gue ketemu bos gue. Namanya Miss Citra Gunawan. Umur 45. Cindo. Punya aura yang bikin lo ngerasa bersalah padahal lo belum ngapa-ngapain. Mukanya kayak hasil AI beauty filter tapi beneran. Kulitnya mulus, rambut panjang lurus, dan cara dia ngomong pelan tapi tegas. Kayak cewek yang kalau ngatain lo bodoh, lo bakal bilang, makasih udah jujur. Hari pertama kerja, gue disuruh langsung ke ruangannya. Gue masuk, dia duduk di sofa kulit hitam, kaki nyilang, pakai blouse putih tipis. Yang terlalu tipis menurut gue. Kayak gue nggak tahu ini fashion atau jebakan moral. Dia ngelirik gue dari atas sampai bawah, terus bilang, "Kamu Joko?" Gue langsung panik. Iya bu." Mbak." Miss." Saya Joko." Dia nggak senyum, cuma ngangguk, terus bilang, "Kamu bisa diem tanpa komentar nggak Joko?" Loh, gue belum ngomong apa-apa yang komentar-komentar banget loh. Tapi karena gue anak baru dan anak kos, gue diem. Dia lanjut kerja, ngetik-ngetik di MacBook-nya. Terus, tiba-tiba dia berdiri, jalan ke arah meja. Dan rok belah samping dia tuh kayak punya agenda sendiri. Gak ngerti kenapa, tapi belahannya nyampe deket pinggul. Gue ngeliat, terus langsung pura-pura lihat pot tanaman. Potnya kosong by the way. Tanamannya udah mati. "Jangan lihat tanaman itu Joko, fokus ke saya." Gue nelen ludah. Sumpah ini pertama kalinya dalam hidup gue ngerasa lihat atasan tuh lebih bahaya dari lihat soal UN. Hari-hari berikutnya di kantor, makin aneh. Gue pikir hari pertama doang yang awkward. Ternyata itu baru pemanasan. Karena tiap hari, Miss C, bos gue, selalu punya cara baru buat bikin gue ngerasa kayak gue lagi main truth or dare. Tapi gue gak pernah dikasih opsi truth. Misalnya, hari Senin dia nyuruh gue ngambil kopi di pantry. Terus bilang, "Jangan pakai nampan. Saya mau kamu langsung kasih ke saya, dari tangan kamu. Tapi jangan tumpah ya." Gue kira cuma karena dia nggak suka nampan. Tapi pas gue jalan ke ruangannya, bawa 2 cangkir kopi panas pakai tangan, dia cuma senyum. Terus bilang, "Bagus, saya suka orang yang bisa menahan." Menahan apaan bu? Menahan panas, menahan emosi, menahan diri. Gue mulai parno. Hari Selasa, dia manggil gue ke ruangannya. Nyuruh gue duduk di beanbag di pojokan. "Joko, mulai sekarang kamu duduk di sana ya. Deket saya, tapi agak di bawah dikit." Gue tanya, "Kenapa ya, Miss?" Dia jawab sambil minum teh, "Soalnya, kamu calming. Kamu kayak kucing, Joko. Diam-diam tapi nyaman dilihat." Gue kayak kucing. Maksudnya gue manja atau gampang shading nih? Tapi ya udahlah, gue duduk. Dan bener aja, dari situ tiap hari gue duduk di beanbag ungu pojokan, kayak penjaga lilin IKEA. Gue nggak ngerti lagi job desk gue tuh apa. Tapi yang jelas gue makin sering dengar kalimat kayak, "Tunggu saya ya Joko, diem aja di situ. Jangan bergerak, saya suka kamu kayak gini." Good boy. Gue mulai curiga nih, ini masih branding agency atau sekte sesat ya? Gue pernah coba ngobrol sama teman kantor, Mas Kevin dari divisi finance. Gue tanya, "Mas Missy pernah nyuruh lo duduk di pojokan sambil megang boneka kelinci nggak?" Dia jawab, "Hah? Gak pernah. Ngapain?" Tapi emang Missy suka dandan nyentrik ya. Tapi dia orangnya baik sih, adil, gak pernah aneh-aneh. Gue diem. Gue ngerasa kayak cuma gue yang dapat perlakuan khusus. Tapi bukan yang enak-enak. Ini lebih kayak pelatihan menjadi hewan peliharaan premium. Gue pernah iseng buka file SOP kantor. Ada satu file namanya HRD Internal Policy XLSX. Gue buka, isinya cuma satu sheet. Tulisannya, "Karyawan yang merasa tidak nyaman, mohon tahan." Anjing. Jadi gini, setelah 2 minggu jadi beanbag boy, hidup gue mulai nggak normal. Dan parahnya, gue mulai nyaman. Gue nggak ngerti ya,
Ini kantor atau daycare khusus cowok polos. Tiap pagi gue datang, langsung jalan ke beanbag ungu gue di samping meja Miss Citra. Kayak anjing peliharaan yang udah tahu tempat makan dia di mana. Kadang gue mikir, kok gue nggak protes ya? Tapi tiap kali Miss J bilang, good boy, gue ngerasa hidup gue valid. Suatu hari, Miss C lagi fitting baju buat meeting klien. Dia manggil gue, Joko, sini bentar, saya lagi coba dress, kamu bantu pegangin resleting belakangnya. Oke, normal lah ya, tapi yang nggak normal adalah kenapa bajunya transparan, dan kenapa fittingnya dilakukan di ruangan kaca, kantor, pas jam makan siang. Gue megangin resletingnya pelan-pelan, jantung gue deg-degan, terus dia bilang, pelan, jangan kasar, saya nggak suka yang terburu-buru. Buset, ini resleting atau pelatihan kesabaran? Gue mulai sadar, semua interaksi gue sama Miss C itu kayak puzzle. Tiap hari, dia kasih clue, tapi bukan clue soal kerjaan. Clue soal posisi gue dalam hidupnya. Contohnya nih, suatu hari, gue lagi duduk di beanbag, fokus kerja. Tiba-tiba dia datang, terus tanpa babi bu, nempelin bandana kuping kucing ke kepala gue. Gue kaget, Miss, ini buat apa ya? Dia jawab sambil ngetik. Testing buat konten klien. Tapi kamu jangan lepas sebelum saya bilang ya. Biar kamu kebiasa nurut. Biar kebiasa nurut. Bu, ini startup branding apa pet training center? Lain waktu pas lembur, dia nyodorin martabak ke gue. Tapi dia nyuapin langsung, pelan-pelan, sambil bilang, yuk, makan dulu, duduk manis. Gue makan, pelan. Takut dikasih nilai C kalau kunyahnya buru-buru. Terus dia bilang, good boy, besok kamu saya pinjemin parfum saya ya, biar wangi. Pinjem parfum bos cewek. Apa yang terjadi dengan hidup gue? Tapi yang paling parah, gue pernah disuruh jaga dokumen penting. Disuruh duduk di bawah meja dia, buat jaga keamanan, katanya. Terus dia ngetik sambil kakinya goyang-goyang deket muka gue, dan bilang, kamu diem aja ya, jangan gerak. Saya fokus kalau kamu diem. Gue rasa gue pet. Tapi pet yang digaji UMR dapat makan gratis dan dikasih good boy tiap hari. Gue mulai buka YouTube. Tanda-tanda lo lagi jadi submisif di tempat kerja. Tapi hasilnya cuma video tentang resign. Gue gak mau resign, gue bingung. Jadi setelah sebulan kerja, gue sadar. Gue gak punya karir. Gue punya majikan. Dan kayak semua pet yang baik, gue mulai nunggu-nunggu interaksi itu. Kayak misalnya nih, pagi-pagi, Missy lewat depan meja tim gue. Terus dia noleh sekilas ke gue. Senyum dikit, terus bisik pelan. Hari ini duduknya di bawah meja ya. Gue ngerasa dipilih, kayak kucing shelter yang akhirnya diadopsi orang kaya. Gue langsung ambil beanbag ungu gue, seret pelan-pelan ke ruangannya. Teman-teman gue nanya, "Lo Jo, kamu kenapa sih nggak pernah kerja di meja kayak kita?" Gue cuma jawab, gue lebih suka nuansa rendah hati. Padahal mah, gue lebih suka suara pujian dari cewek umur 45 yang kalau jalan bunyinya klik-klik karena heelsnya mahal. Suatu malam lembur, suasana kantor sepi, hujan di luar. Miss C duduk di sofa, pakai kimono satin warna burgundi. Cahayanya remang-remang, dan gue bisa lihat dengan jelas kalau kimono itu terlalu tipis buat cuaca sedingin ini. Miss C nyelangin kaki, dan di sela gerakannya gue sempat ngeliat sesuatu. Nggak ada daleman, nggak ada ilusi. Gue langsung nahan nafas, pura-pura batuk, padahal mata gue ngelawan iman. Dia lihat ke arah gue, lalu bilang, Joko, kamu bisa diem aja 30 menit tanpa gerak. Duduk di sini, dekat kaki saya. Gue diem. Gue duduk. Gue nggak gerak. Gue berubah jadi diffuser aromaterapi manusia. Dia kerja ngetik, sambil sesekali nyolek kepala gue dan bilang, bagus, kamu makin tenang sekarang. Dalam hati gue, Bu, ini pelatihan untuk promosi atau pelatihan jadi bonsai. Tapi suatu hari gue ngerasa insecure. Pas gue masuk pantry, gue lihat Mas Kevin, divisi finance yang tadi tuh, dia juga lagi duduk di beanbag ungu. Beanbag yang sama kayak gue. Dekat ruangan misi. Gue langsung kayak diselingkuhin secara spiritual. Gue datengin pelan-pelan. Nggak salah tempat mas? Dia jawab, misi suruh duduk sini. Katanya calming. Pala lo calming. Gue langsung masuk ruangannya misi dengan penuh perasaan dikhianati dan bilang pelan, saya bukan satu-satunya pet ya.
Dia nyender di kursi, minum teh, terus jawab, Joko kamu beda. Kamu bukan pet. Kamu, itu anjing. Anjir. Gue nggak ngerti itu pujian atau marah. Tapi saat itu, di tengah ruangan sepi, di antara suara hujan dan sisa martabak basi di meja, gue ngerasa gue dapat validasi yang lebih kuat dari slip gaji. Malam itu suasananya beda. Kantor sepi. Hujan turun kayak efek drama Korea, tapi minus soundtrack. Gue lembur bareng misi. Tapi entah kenapa, gue ngerasa, malam ini gue bakal dikasih tantangan terakhir. Kayak final boss, tapi dia nggak pakai baju sama sekali. Cuma pakai jubah tidur tipis yang ngegantung. Kayak niat hidup gue, nggak menutupi apapun selain sedikit ilusi moral. Parfumnya wangi vanilla leather. Dia lagi di ruangan meeting kaca. Lampunya diredupkan. Dia berdiri di depan jendela besar yang nggak punya tirai. Yes, nggak punya tirai. Dari luar, orang bisa lihat semuanya. Dan misi cuma pakai jubah satin putih yang terlalu tipis untuk disebut pakaian. Dengan rambut diikat pelan kayak bidadari yang punya agenda terselubung. Perlahan, dia lepas jubah tidurnya, membiarkan kain itu jatuh ke lantai tanpa suara. Cahaya lampu dari luar menyorot lekuk tubuhnya seperti bidadari jatuh yang nggak cocok ditaruh di ruang meeting karena terlalu indah. Tapi somehow, pas. Dia panggil gue. Joko, sini. Gue jalan. Langkah gue berat. Kayak jalan ke altar. Tapi yang nungguin bukan pasangan hidup. Tapi bos yang suka nyuruh lo diem di bawah meja sambil pegang boneka kelinci. Dia berdiri menghadap keluar jendela. Siluet tubuhnya kelihatan jelas. Tapi ekspresinya datar. Tenang, dia ngomong. Kamu lihat kan, Joko? Gue cuma ngangguk. Gue nggak tahu maksudnya lihat apanya. Pemandangan Jakarta, pantulan kaca, atau pantulan eksistensi gue sebagai makhluk tunduk. Tapi yang pasti mata gue nggak lepas dari pemandangan terindah yang selama ini gue lihat. Terus dia bilang, kamu bisa lihat semuanya. Tapi kamu nggak boleh sentuh. Kamu bisa jaga janji itu kan? Anjir, ini apa? Simulasi SNM iman dan tawakal. Gue jawab pelan. Saya bisa coba, Miss. Dia senyum. Senyum kecil yang, kalau dikonversi jadi kode biner, bakal ngerusak firmware HP. Bagus. Pet yang baik itu gak cuma nurut, tapi juga tahan. Gue diem. Gue berdiri di pojokan ruangan. Kayak hiasan akuarium. Miss C lanjut kerja. Ngetik-ngetik proposal. Seolah gak ada hal aneh yang terjadi. Padahal tubuhnya setengah diterangi lampu luar, setengah lagi tenggelam dalam misteri dominasi psikologis. Dan gue cuma berdiri, nafas pelan, tangan di saku, keringat dingin, tapi hati tenang, karena gue berhasil lulus. Sejak malam itu, hidup gue berubah. Bukan karena gue dapat promosi, bukan karena gaji gue naik, tapi karena di kalender kantor, tiap hari Jumat sekarang ada agenda tetap. Quality time Joko and Miss C. Non-agenda. Gue duduk di bawah mejanya, megang iPad, nemenin dia meeting Zoom sambil ngasih feedback ekspresi klien. Dia kayaknya bohong deh, Miss. Jawab gue sambil tengkurap. Bagus, kamu makin peka, kata Miss sambil ketik laptopnya. Suatu pagi, Miss C datang ke kantor bawa kantong kertas kecil. Dia naruh di atas bin bag gue, terus bilang, itu buat kamu, jangan dibuka sekarang. Gue buka pas nyampe kos, isinya kalung kulit hitam dengan huruf kecil J. Gue bingung. Gue telepon Kevin, yang dulu sempat jadi beanbag kepercayaan juga. Bro, lu pernah dapat kalung? Dia diam. Lama. Belum, tapi katanya kalau udah dikasih kalung, berarti lu udah nggak bisa resign. Gue diam. Gue lihat kalung itu, senyum, terus bilang, ya udah, kayaknya gue juga nggak niat resign sih. Gue suka disuruh duduk. Gue duduk di bawah mejanya, megang iPad, nemenin dia meeting Zoom sambil ngasih feedback ekspresi klien. Dia kayaknya bohong deh, Miss. Jawab gue sambil tengkurap. Bagus, kamu makin peka, kata Miss sambil ketik laptopnya. Suatu pagi, Miss C datang ke kantor, bawa kantong kertas kecil. Dia naruh di atas bin bag gue, terus bilang, itu buat kamu, jangan dibuka sekarang. Gue buka pas nyampe kos. Isinya, kalung kulit hitam dengan huruf kecil J. Gue bingung. Gue telepon Kevin, yang dulu sempet jadi beanbag kepercayaan juga. Bro, lu pernah dapat kalung? Dia diem. Lama.
Belum, tapi katanya kalau udah dikasih kalung, berarti lo udah nggak bisa resign. Gue diem. Gue lihat kalung itu, senyum, terus bilang, ya udah, kayaknya gue juga nggak niat resign sih. Gue suka disuruh duduk. Gue masih kerja di sana. Gue masih duduk di beanbag ungu. Miss C masih suka bilang good boy pas gue benerin typo presentasi. Kadang gue lihat dia jalan ke ruangan kaca itu lagi, berdiri depan jendela tanpa tirai. Dia diem. Angin AC pelan goyangin ujung kimononya. Dia nggak pernah nyuruh gue ikut. Tapi gue selalu nunggu. Dan tiap dia noleh, mata kami ketemu. Dia senyum kecil. Gue tahu, walaupun gue nggak disuruh, gue tetap tunduk.